Saudara-saudara, kita akan belajar cara membuat tanda salib. Membuat tanda salib adalah salah satu praktik yang biasa dilakukan dalam liturgi gereja Kristen, terutama gereja Katolik Ortodoks Timur, Katolik Roma, Lutheran, dan Anglikan. Tanda salib digunakan saat memulai dan menutup doa, dalam upacara gaman, atau ketika seorang meminta Tuhan memberkatinya. Orang Kristen biasanya membuat tanda salib saat mendengar kata-kata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Metode 1 dan 2. Metode 1, tradisi barat. 1. Pelajari cara membuat tanda salib dalam gereja ritus Latin dan Protestan. Cara berikut digunakan dalam gereja Katolik Barat dan tradisi tertentu dalam gereja Protestan, misalnya gereja Anglikan dan Lutheran. 2. Angkat tangan kanan. Banyak orang yang membuat tanda salib dengan telapak tangan terbuka. Kelima jari mengingatkan mereka kepada 5 luka di tubuh Yesus. Cara lain, luruskan jari telunjuk dan jari tengah sebagai lambang persatuan antara Yesus dan manusia. Sementara itu, satukan ujung ibu jari dan jari manis. Anda boleh membuat tanda salib dengan posisi tangan yang lain sebab tidak ada aturan spesifik, tapi akan lebih baik jika Anda mengikuti cara yang berlaku di gereja tempat Anda beribadah, kecuali Anda memperoleh manfaat spiritual dengan melakukan cara lain. 3. Sentuhkan ujung jari tangan kanan ke dahi. Tanda salib boleh digunakan dalam berbagai kesempatan saat berdoa pribadi dan beribadah di gereja. Saat membuat tanda salib, awalnya dengan mengucapkan dalam nama Bapa, dalam bahasa Latin in nomine Patris. 4. Sentuhkan jari tangan ke tengah-tengah dada. Turunkan tangan kanan ke dada lalu sentuhlah sternum sambil mengucapkan dan Putra. Banyak orang meletakkan tangan kanan dan kiri di dada saat membuat tanda salib. Sentuhkan jari tangan kanan ke tengah-tengah dada sedikit di atas telapak tangan kiri. Dalam bahasa Latin et filii. Sentuhkan jari tangan ke bahu kiri sambil mengucapkan dan Roh. Dalam bahasa Latin et spiritus. 6. Sentuhkan jari tangan kanan ke bahu di posisi yang sama saat bentuk bahu kiri sambil mengucapkan kudus. Dalam bahasa Latin sancti. 7. Katakan amin. Anda boleh meletakkan kedua tangan telapak tangan Anda. Di berbagai negara Latin, banyak orang membuat tanda salib menggunakan ibu jari dan menciumnya sebelum mengatakan amin. Di Filipina, tanda salib tersebut revolusi menjadi sentuhan ibu jari ke dagu. 8. Pelajari cara membuat tanda salib. Banyak orang Kristen membuat tanda salib di dahi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Saat ini gereja Katolik Roma membuat tanda salib menggunakan ibu jari sebelum mendengar pembacaan Injil dalam misa. Buatlah tanda salib kecil di dahi, bibir, dan dada. Pertama, tanda salib kecil diartikan dengan berbagai cara. Salah satu adalah untuk meminta berkat Tuhan agar Anda setiap mendengar Injil dengan pikiran terbuka, memberitakannya dengan ucapan, dan menyimpannya dalam hati. 9. Berkati diri sendiri saat memasuki gereja. Jika Anda beribadah di gereja dengan liturgi Latin, ada tradisi untuk memberkati diri sendiri sebelum masuk ke dalam gereja. Celupkan ujung jari tangan kanan ke dalam air suci lalu buatlah tanda salib. Anda boleh membuat tanda salib besar atau kecil. Berikut. Umat Katolik biasanya membuat tanda salib saat masuk ke gereja dan setelah membuat komuni. 2. Tradisi Timur. 1. Satukan ibu jari telunjuk dan jari tengah. Umat gereja Katolik Ortodoks Timur dan Bizantin biasanya membuat tanda salib dengan 3 jari sebagai lambang Tritunggal yang kudus. Teguhkan jari manis dan jari kelingking agar menyentuh telapak tangan.
Kedua jari tersebut melambangkan Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Cara ini diperkirakan mulai digunakan tahun 400-an. 2. Turunkan tangan kanan dari dahi ke perut. Setelah menyentuh jari tangan kanan ke dahi, sentuhlah perut atas solar plexus. Dalam tradisi gereja Katolik Ortodoks Barat, banyak orang yang menyentuh dada, tetapi cara ini akan membentuk tanda salib terbalik dengan bagian yang lebih pendek di bawah. Semua sesuai tradisi salib terbalik melambangkan kerendahan hati. Tetapi cara ini biasa dilakukan oleh kelompok yang menolak Yesus. Berikut, turunkan tangan kanan sampai menyentuh lantai. Cara ini biasa digunakan selama masa puasa, sebelum Paskah, atau saat menghadapi cobaan berat. 3. Sentuhkan ujung jari kanan ke bahu dan lalu ke bahu kiri. Berbeda dengan tradisi gereja Latin, gereja Katolik Ortodoks Timur memulainya dengan bahu kanan dan berakhir di bahu kiri. Tradisi ini mulai jalan beberapa abad yang lalu dan disebarluaskan oleh gereja Barat. Ucapkan doa untuk memberkati diri sendiri. Banyak doa yang bisa Anda ucapkan saat membuat tanda salib, garis miring, dan kedua contoh doa berikut adalah tanda untuk memindahkan posisi tangan. Allah Bapa, Yesus Kristus, Putra Allah, ampunilah kami. Allah Bapa adalah harapanku, Allah Putra adalah keselamatanku, Roh Kudus adalah pelindungku, kemuliaan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kata-kata atau doa saat membuat tanda salib boleh diucapkan keras-keras atau di dalam hati sesuai situasi. Gereja Ortodoks Timur biasanya membuat tanda salib dari kiri ke kanan seperti tradisi Barat, tetapi kadang-kadang mereka menggunakan cara sesuai tradisi mereka sendiri. Satu jari melambangkan Yesus sebagai Allah, satu lagi melambangkan Yesus sebagai manusia. Cara ini berlaku di gereja Katolik Ritus Alexandria, Armenia, dan Syria. Oke, sekian dan terima kasih.